Shalom, selamat jumpa lagi di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam perlindungan Tuhan dan damai sejahtera. Saya pun demikian, itu yang menjadi doa saya. Kita semua dalam perlindungan dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Hari ini saya menyapa buat seluruh saudara-saudara saya di dalam Tuhan yang tertera di bawah ini, dan juga seluruh jemaat MCC yang ada dimanapun berada, juga keluargaku, teman-teman rohaniku, teman-teman sepelayanan misi, dan juga anak-anak rohaniku. Kiranya Tuhan memberkati perjumpaan kita pada kali ini dan memberikan sesuatu pengertian, meaning yang luar biasa daripada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Back on its Axis, dikembalikan lagi pada porosnya. Saya bacakan dari kitab Yesaya pasalnya 49 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, berkati firman yang kami telah baca. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran-Mu sesuai dengan pengalaman apa yang Tuhan telah berikan dalam hidupnya, dan apa yang dibicarakan kiranya menjadi berkat, dan Tuhan menutup dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hanya Tuhan Yesus yang nampak dalam pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita baca di sini, bahwa Yesaya menuliskan tentang panggilan seseorang di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau dikatakan pada dalam ayatnya yang kelima dari Fatsalnya ke-49, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Saudara, setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti ada rencana Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Saudaraku, ketika ibu kita mengandung selama 9 bulan, Allah yang menjagai, Allah yang menenun di dalam kandungan ibu kita, karena ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar di dalam kandungan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara percaya atau tidak bahwa Tuhan sudah membentukmu sejak di dalam kandungan. Tuhan sudah mempunyai rencana yang besar dalam hidupmu sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, saudaraku, Yesaya mengatakan ini karena supaya kita kembali mengingat bahwa ketika kita dilahirkan hingga hari ini, kita harus ingat bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudaraku, dikatakan bahwa membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Saudaraku, Tuhan membentuk kita untuk menjadi hambanya.
hamba kebenaran, hamba Injil, hamba firman, saudaraku. Kita dibentuk Tuhan untuk mengerti dan hidup di bawah pengaruh kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan membentuk kita menjadi hambanya. Saudaraku, banyak orang mengatakan tidak berani mengambil tugas atau tanggung jawab atau cita-citanya menjadi hamba Tuhan. Mereka tidak berani. Saudaraku, sebetulnya bukan berani atau tidak, tetapi Allah sudah membentukmu sejak dari kandungan untuk engkau menjadi hamba Tuhan. Amin. Saudaraku, peneguhan-peneguhan itu memang kita butuhkan. Memang peneguhan-peneguhan itu membuat kita yang ragu maju mundur untuk menjadi hamba Tuhan. Itu perlu ada peneguhan. Tetapi saudaraku, saya mau katakan, sejak dari kandungan Allah sudah membentuk engkau menjadi hambanya. Artinya peneguhan yang pertama itu adalah sejak di kandungan Allah punya rencana dalam hidupmu. Saudaraku, sebenarnya menjadi hamba Tuhan sesuatu yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara dipilih Tuhan menjadi hambanya, berarti itu suatu pilihan yang luar biasa dalam hidupmu. Saudaraku, kalau itu dipertanyakan kepada saya, tahukah saya ini sejak kapan saya yakin saya menjadi hamba Tuhan? Sejak saya bertobat, saudaraku. Ketika orang bertobat, dia bukan hanya bertobat pada dirinya sendiri, bebas dari dosa, tetapi panggilannya itu terus mengalir dalam jiwanya. Untuk apa? Untuk membagikan keselamatan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Saya juga ingin menjelaskan kepada saudara, panggilan menjadi hamba Tuhan itu tidak menakutkan. Tetapi justru itu harus engkau gumuli supaya engkau tahu persis bahwa engkau dipanggil Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidupmu tidak menjadi hidup yang membingungkan. Banyak orang bisnis tetapi waktu gagal lalu dia katakan, jangan-jangan aku dipanggil jadi hamba Tuhan ya. Atau dia mengalami sesuatu kecelakaan, lalu tubuhnya cacat, lalu dia katakan, jangan-jangan aku menjadi hamba Tuhan ya. Saudaraku, apakah Tuhan yang memilih orang-orang yang sudah cacat? Apakah Tuhan memilih orang-orang yang tidak beruntung? Orang-orang yang kalah di dalam bisnis? Orang-orang yang susah? Bukan, saudaraku. Sebetulnya panggilan itu ada dalam hati orang itu, tidak ada hubungannya dengan keadaan yang dia alami. Saudaraku, waktu saya dipanggil Tuhan, saya tidak mengalami sesuatu apapun. Saya di dalam kehidupan fine, saya dalam kehidupan yang baik-baik saja, saya dalam kehidupan yang sukacita, dalam kebahagiaan. Tetapi panggilan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saudaraku, ada satu hal yang sangat nyata, yaitu apa? Ketika saya melihat ketidakadilan dalam hidup manusia. Panggilan itu ada ketika saya melihat orang hidup dalam penderitaan, lalu saya melihat hidup saya di dalam kecukupan, kelimpahan. Itu yang membuat saya jadi berpikir, kenapa saya tidak adil hidup saya? Saudaraku, bukan kita ini tidak mau menikmati hidup. Saya menikmati hidup, saudaraku. Tetapi bagaimana saya menikmati hidup apabila orang-orang di sekitar saya hidup di dalam penderitaan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, dibentuk Tuhan sejak dari kandungan, dibentuk, diawasi, dilatih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, ketika saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, saya umur 20 tahun. Berarti pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang saya yakini saya menjadi hamba Tuhan, itu justru umur 20 tahun. Saudara tahu waktu saya mau sekolah teologi, saya mengumpulkan uang. Lalu uang itu saya titipkan kepada majelis gereja.
Dari bulan ke bulan kurang lebih ada 800.000 waktu itu. Saudara, pada waktu itu cukup besar pada tahun-tahun itu, saudaraku. Uang 800.000. Saudara tahu apa yang terjadi pada waktu saya mendekati untuk saya akan berangkat sekolah teologi? Justru saya mengalami banyak kecelakaan, saya mengalami banyak masalah yang datang, sehingga setiap kali saya minta kepada Bapak Majelis itu untuk minta uang. Pak, tolong uangnya saya minta dikit Pak, untuk bayar ini, untuk bayar itu. Saudaraku, pada hari di mana saya harus berangkat sekolah teologi, saya baru menyadari bahwasanya uang saya sudah habis. Uang saya sudah tidak ada. Karena sudah saya ambil, saudaraku. Ketika saya mau berangkat, saya lihat Bapak Majelis itu katakan, Pak, Daud, uangmu sudah habis, tidak ada. Oh iya. Tapi untungnya saya sudah beli tiket kapal. Untungnya saya ada sedikit uang untuk makan di kapal. Saudara tahu, ketika saya tiba di pelabuhan Bitung, tiba-tiba saya bertemu dengan orang yang pernah saya tolong setiap sore harinya, yaitu mencuci mobil. Namanya Bapak Fani Sumarau. Saudaraku, setiap tanya kepada saya, kamu mau kemana ini? Saya mau ke Tomohon. Yaudah, kamu ikut saya dulu di Manado. Tinggal di rumah saya 1-2 hari. Oh ya, gitu. Saudara, tanpa saya sadari, ternyata saya tidak ada uang. Dan saya tahu bahwa saya tidak ada uang. Pada waktu itu, saudaraku, saya punya stop map yang isinya adalah surat rekomendasi dari pendeta untuk saya masuk sekolah teologi. Di saat saya sampai di Tomohon, stop map itu isinya ada duit, saudaraku. Dan saya kaget. Ternyata waktu saya tanyakan, itu Pak Fani yang kasih, saudaraku. Saudara, saya mau katakan, kalau Allah memilih kamu menjadi hambanya, Dia bertanggung jawab, saudaraku. Amin. Saudara tidak usah takut, saudara tidak usah safety margin uangmu sendiri, lalu engkau collect money, menabung supaya nanti suatu saat menjadi hamba Tuhan, saya ada uang pegangan. Tidak perlu, saudaraku. Beberapa kali kakak saya mau memberi saya uang, saya bilang tidak usah. Bahkan dikasih kalung, Daud, kalau kamu butuh-butuh uang ini dijual kalung. Dan tidak usah, biarkan saya belajar hidup beriman. Nah, saudara, saya mau mengatakan kembali bahwa Tuhan sudah membentuk. Yang dibentuk apa? Karakternya. Yang dibentuk belas kasihan terhadap orang lain. Yang dibentuk apa? Kasih, perhatian kepada orang lain. Itu yang Tuhan bentuk, saudaraku. Dan saudaraku, dikatakan ayat 5 tadi, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Apa yang dikembalikan, saudaraku? Kembalikan pada porosnya. Banyak kadangkala panggilan itu sudah jelas, tetapi kadang saudara menghindari panggilan Tuhan. Kadang panggilan itu sudah jelas, bahasa Jawa, cetha welo-welo, tetapi saudara sengaja menghindari. Ayat berikut katakan, mengembalikan Yakub, dikembalikan pada poros panggilannya. Saudara, saya mau katakan, Allah saat ini sedang mengembalikan saudara pada poros panggilannya itu. Saudara bukan bekerja pada gereja. Saudara bukan bekerja pada organisasi gereja, tetapi saudara bekerja bagi nama Tuhan. Saudara bekerja bagi Injil Tuhan. Jadi saudara, ketakutan saudara itu yang kadang tidak beralasan. Seharusnya saudara harus mengerti bagaimana Allah senantiasa melindungi, mencukupi kehidupanmu sejak awal hingga hari ini. Tuhan senantiasa memberkati engkau. Oleh sebab itu dikembalikan lagi pada porosnya panggilan itu. Saudara, ayat berikutnya dikatakan, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Allah akan mempermuliakan saudara kalau saudara kepada porosnya. Kalau saudara mengerti kedudukan saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara mengerti kedudukan saudara, panggilan saudara, maka Allah mempermuliakan.
Kalau saudara belum mengerti, belum klop dengan Tuhan, bagaimana mempermuliakan? Saudara mendapat sesuatu, luar biasa ya, kok aku bisa dapat ya? Padahal aku tidak berdoa loh. Aduh saudara, itu sangat naif saudaraku. Saudara dikembalikan itu artinya apa? Kembali pada panggilan Tuhan, pada porosnya. Saya tidak tahu ini berbicara kepada saudara sudah umur berapa, saya tidak tahu. Tetapi saya mau katakan memang Musa umur 80 tahun baru dipanggil Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan, saudara jangan menunggu umur 80 tahun. Saya hari ini umur 60 itu ternyata tenaga saya sudah beda, saudaraku, dengan umur-umur saya yang sebelumnya. Ternyata pada umur 60 ini saya ternyata sudah beda keadaan kesehatan saya. Nah, saudara, saya mau kembalikan bahwa dikatakan ayat yang ke-6 dari pasal 49 Yesaya ini, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Kalau saudara katakan, saya hanya mau menjadi hamba Tuhan, saya serahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan, terlalu sedikit. Apa maksud Tuhan dalam terlalu sedikit? Karena Tuhan tidak hanya memberikan saudara jabatan hamba, tetapi Tuhan ingin engkau berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Saudara jangan puas sudah menjadi pendeta, tetapi saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara sudah puas terlibat di dalam sebuah pelayanan yang terorganisir dengan baik, tetapi saudara berbuat apa? Hatimu berbuat apa terhadap Tuhan? Engkau tidak berbuat apa-apa. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Jadi saudaraku, saudara sadar atau tidak bahwa kadang yang kita berikan kepada Tuhan itu terlalu sedikit, saudaraku. Tuhan minta yang besar, Tuhan minta yang indah, Tuhan minta yang mulia, Tuhan minta yang kudus yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi kadang kita memberikan, Tuhan inilah hidupku yang ku persembahkan bagimu. Saudara ngapain sepanjang hari? Apa yang engkau pikirkan sepanjang hari? Apa yang engkau lakukan sepanjang hari? Apa yang engkau perbuat hingga engkau berkeringat sepanjang hari ini? Kalau engkau berbuat sesuatu bagi Tuhan, itu beda. Makanya saudaraku, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, karena ayat selanjutnya dikatakan untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Saudara mengerti bahwa ada tugas yang diminta Tuhan untuk mengembalikan orang-orang umat percaya ini kepada Tuhan lagi. Saudara, bukan hanya karena COVID saja, tetapi sejak beberapa waktu yang lalu sudah terlihat jelas bagaimana gereja-gereja mulai ditinggalkan. Gereja-gereja menjadi kosong. Kenapa? Karena tidak ada firman, saudaraku. Saya mendapati sebuah gereja yang sangat aktif dengan kegiatan kemasyarakatan, mengadakan acara-acara gerejanya itu dengan kampung, wah sangat erat. Dia memberikan bantuan makanan siap saji, dia memberikan bantuan A, B, C, D, saudaraku. Dan selalu saja, tetapi saudaraku, mengapa begitu banyak orang yang meninggalkan gerejanya? Karena tidak ada makanan, saudaraku. Tidak ada makanan rohani, tidak ada firman. Firman itu yang penting, bukan ucapan pendeta yang ramah, yang baik, yang suka menyapa, yang suka ajak makan. Tidak, saudaraku. Dikatakan bahwa untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara dan menegakkan suku-suku Yakub yang tidak tegak. Imannya tidak tegak, imannya goyah terus. Harus dengan firman, bukan dengan kebaikan pendeta. Dengan firman. Firman itu berkuasa, saudaraku. Tugas hamba Tuhan memberitakan firman, dia harus mengalami firman itu. Dan waktu dia memberitakan, dia dengan sungguh-sungguh memberitakan. Karena apa? Karena dia mengalami. Saya mau katakan, di mana tempatmu sekarang? Apakah saudara sudah dikembalikan Tuhan kepada porosnya, atau saudara masih terus mencoba menghindar? Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kembali ingin mengatakan, jadilah hamba Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Saudaraku, hampir 30 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Saya mau katakan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan kehidupan saya. Saya ingin makan ini, Tuhan bisa sediakan. Saya ingin baju ini, Tuhan bisa berikan. Saya pengen apapun Tuhan bisa berikan, saudaraku. Terlebih lagi ketika saya ingin orang yang menderita, Tuhan tolong berikan. Pasti langsung Tuhan berikan, saudaraku. Tuhan tolong orang ini membutuhkan, Tuhan pasti diberikan. Tetapi saya mau mengingatkan kepada saudara, engkau dipanggil, tetapi engkau jangan coba menghindar. Karena apa? Karena panggilan itu terus mengejar saudara. Dan saya mau katakan, lebih baik engkau melangkah di dalam panggilan itu. Lebih baik engkau ambil panggilan itu dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Tuhan, engkau tahu aku tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan, aku mau menurut Tuhan saja. Aku mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi aku mau mengikuti saja apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai waktu itu Tuhan akan bekerja. Ketika engkau membuka hatimu menerima panggilannya, mulai hari itu juga Allah mempermuliakan hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Salam isi Injil. Bye.